Nama saya ini. Saya dari kelas 12 keperawatan 1 akan mempresentasikan tentang isi brosur yaitu penyakit hidrosefalus. Jadi hidrosefalus ini adalah kondisi saat terjadinya penumpukan cairan yaitu cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini adalah cairan bening yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Pada kondisi hidrosefalus terjadi penumpukan cairan karena adanya pelembatan pada ventrikel otak yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak akibat tekanan intrakranial. Berdasarkan 3 jenis hidrosefalus, yaitu yang pertama hidrosefalus kongenital yaitu bawaan yang artinya sudah ada saat lahir. Yang kedua hidrosefalus yang didapat yaitu keadaan kondisi hidrosefalus yang muncul setelah lahir. Kemudian yang ketiga hidrosefalus tekanan normal yang disebabkan oleh kelebihan cairan di dalam ventrikel otak. Umumnya ini terjadi pada lansia. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama pada bayi bisa dilihat dari lingkar kepala yang membesar dan ada benjolan di bagian hidung, serta biasanya bayi mudah mengantuk, rewel, tidak mau menyusui, muntah, dan terjadinya pertumbuhan terhambat dan bisa ada gejala. Untuk pada anak-anak dewasa dan lansia, tanda dan gejalanya seperti sakit kepala, penurunan daya ingat dan konsentrasi, mual dan muntah, gangguan penglihatan serta gangguan koordinasi dan keseimbangan tubuh. Untuk etiologi atau penyebab berdasarkan 3 tipe hidrosefalus. Yang pertama hidrosefalus kongenital atau bawaan itu biasanya terjadi karena infeksi toksoplasma. Infeksi toksoplasma ini akibat infeksi parasit toksoplasma gondii dan kekurangan asam folat, yaitu pada keadaan bayi yang lahir secara prematur. Kemudian yang kedua, hidrosefalus yang didapat itu karena gangguan dalam otak yang menyebabkan stroke, radang selaput otak atau tumor otak yang menyebabkan sirkulasi cairan otak tersendat. Dan yang untuk ketiga, hidrosefalus tekanan normal yang terjadi pada lansia itu disebabkan oleh cedera, perdarahan, infeksi, tumor otak atau operasi pada otak. Untuk diagnostik tes atau pemeriksaan penunjang dari hidrosefalus ada 3 jenis. Yang pertama USG. USG ini untuk pemeriksaan dalam kandungan janin yang ada di dalam kandungan itu. Biasanya terlihat dari ventrikel pembesaran pada fetus. Dan untuk yang kedua CT scan yaitu bagian kepala yang menggunakan sinar X untuk mendeteksi adanya tanda dan gejala pada bagian kepala. Untuk yang ketiga MRI atau mendeteksi otak. Ini bedanya menggunakan medan magnet dan gelombang radio, sehingga hasilnya lebih jelas karena menggunakan warna kontras yang disuntikan ke dalam pembuluh darah. Untuk penanganannya yaitu dilakukan dengan tindakan operasi. Operasinya seperti pemasangan shunt. Shunt ini adalah selang. Operasi pemasangan shunt sendiri mempunyai 2 jenis. Yang pertama ventriculoperitoneal yaitu bagian abdomen, dan kemudian ventriculoatrial yaitu bagian jantung. Dan untuk operasi endoskopik ventriculostomi yaitu memasukkan endoskopik ke bagian tengkorak ventrikel untuk membuat dasar lubang baru agar yang terjadi penumpukan di bagian ventrikel cairannya bisa keluar. Untuk yang selanjutnya operasi choroid plexus cauterization ini yaitu dengan mereduksi bagian plexus choroid yaitu bagian yang memproduksi cairan cerebrospinal secara berlebihan. Untuk pencegahannya perawatan prenatal selama kehamilan untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur. Dan untuk imunisasi secara lengkap ini untuk mencegah dampak seperti rubella, campak yang lainnya. Untuk bagian dewasa ketika berkendara gunakan perlengkapan keselamatan untuk mencegah terjadinya cedera. Menjaga asupan gizi agar seimbang yaitu pada keadaan janin yang ada di dalam
hidrosefalus ini dapat sembuh dengan minum obat? Tidak. Karena Karena masalahnya ada di